Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 7 Al-Mu'awiyah dan kelas 7 Al-Ma'mun yang sangat Ustazah sayangi. Ya, pada kesempatan kali ini kita bertemu di pelajaran kemuhammadiyahan ya, Nak ya. Nah, di sini Usdeni akan membahas soal kemarin PTS. Ya, soal PTS kemarin. Sehingga antum nanti bisa mengingat kembali, kemudian kalau perlu mencatat sehingga nanti setelah Usdeni share video ini, antum lihat video ini nanti akan Ustazah adakan remedi ya, Nak ya. Nah, akan Ustazah kasih remedi, Nak. Jadi silahkan benar-benar dipahami, dibaca. Nah, Ustazah kasih informasi selanjutnya. Kalau antum cermati, Nak, sebenarnya soal PTS yang antum kerjakan kemarin itu murni semuanya dari buku paket. Usdeni tidak mengambil di luar buku paket. Ya, pun Usdeni juga sudah memberikan kisi-kisi yang sangat-sangat jelas. Tetapi beberapa dari antum nilainya masih belum memuaskan. Sehingga besok lagi tolong bisa dipelajari sungguh-sungguh kisi-kisinya, antum coba kerjakan, cari jawabannya, nah biar bisa maksimal nilainya, kayak gitu ya, Nak ya. Oke, langsung saja, Nak, kita ke nomor 1. Kemarin soalnya seperti ini, berikut adalah contoh peran amal usaha Muhammadiyah dalam kebangkitan nasional, kecuali itu berarti yang bukan ya, Nak ya. Oke, nah, peran memberikan ketahanan negara, peran mencerdaskan bangsa, peran memberikan layanan kesehatan, peran pemurnian dan pembaruan keagamaan. Nah, mana sih yang bukan? Iki sebenarnya di buku itu ada, Nak. Di buku bab 4 itu ada. Ya, ada berapa peran yang di dalam buku kamu yang sudah kita pelajari? Ada 3 kan? Apa aja? Peran mencerdaskan bangsa, peran memberikan layanan masyarakat, peran pemurnian, pembaruan agama. Nah, berarti yang bukan kan yang ini, peran memberikan ketahanan negara. Kayak gitu ya, Nak ya. Oke, jadi jawabannya yang A. Kemudian nomor 2. Berikut ini yang termasuk tokoh Muhammadiyah yang mempunyai andil besar dalam kebangkitan nasional, kecuali, berarti yang bukan. Nah, Jenderal Sudirman itu iya, di buku ada. Ki Bagus Hadikusumo iya, di buku ada. Profesor Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir iya, di buku ada. Berarti yang bukan adalah Haji Muhammad Soeharto. Gitu, nah, gampang kan? Ya, nomor 3. Insinyur Soekarno dan Juanda juga termasuk tokoh Muhammadiyah yang memperjuangkan bangsa. Salah satu semboyan IR Soekarno adalah ini di buku ada, Nak, ya. Apa? Sedikit bicara dan banyak bekerja. Kayak di lagunya HW itu loh, Nak. Kalau antum ingat ya. Dengan semboyan sedikit bicara banyak bekerja. Lah itu sebenarnya semboyannya IR Soekarno saat memberikan semangat kepada kader-kader Muhammadiyah kayak gitu, nah ya. Nah, kalau ini kenapa bukan? Berakhir dahulu berenang ke tepian, bersakit kita bersatu kita teguh, ini bukan. Nah, ini adalah peribahasa atau apa sih, apa ya ini ya? Kayak peribahasa ya? Iya. Nah, jadi jawabannya yang A. Berikut adalah kesaksian-kesaksian tokoh Juanda dalam terhadap Muhammadiyah kecuali. Nah, ini kalau antum itu mau nyari di buku itu ada. Ya, antum baca bukunya. Caranya, saya lupa itu apa nggak ngasih halaman berapa di sini ya. Jadi di buku ada, antum cari Juanda gitu di buku, di bab 4 itu ya. Nah, kesaksian-kesaksiannya apa? Di situ kan sudah dituliskan semuanya, nah sebenarnya ya. Nah, jadi kesaksiannya itu adalah ini. Juanda pernah menjadi guru bagi putra-putri Muhammadiyah, itu iya, di buku ada. Juanda merasa sangat puas hatinya menjadi pengurus Muhammadiyah karena terjalin ukhuwah Islamiyah yang erat. Nah, terus kemudian ada lagi, Juanda mengenal Muhammadiyah atas petunjuk orang tuanya. Iya, karena memang yang mengarahkan Juanda itu memang orang tuanya. Nah, berarti yang bukan apa atau yang salah?
itu adalah ini, Juanda merasa sangat senang di Muhammadiyah karena diberi honor yang tinggi. Enggak, Juanda tidak mengharapkan honor ya nak ya, karena memang beliau itu tulus ya, tulus mengabdi kepada Muhammadiyah. Honor itu apa sih nak, gaji ya, diberi uang gitu loh maksudnya. Nah, Juanda tidak mengharapkan uang di Muhammadiyah kayak gitu ya. Jadi jawabannya yang A. Nomor 5, maksud dari ukhuwah Islamiyah adalah ukhuwah itu adalah persaudaraan antar sesama Islamiyah Muslim kayak gitu. Ya. Jadi ukhuwah itu persaudaraan, Islamiyah itu Islam, Muslim gitu ya. Jadi ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan sesama Muslim, bukan warga negara, bukan manusia, juga bukan makhluk hidup. Kayak gitu. Jadi ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan sesama Muslim. Nomor 6. Muhammadiyah berdiri sejak tanggal 18 November 1912. Maka sampai saat ini Muhammadiyah telah berkontribusi terhadap bangsa Indonesia kurang lebih selama, antum kan tinggal ngitung nak. Ya tak? Iya. Berdiri tanggal 1912. Sekarang tahun 2021. Ayo garik ngitung toh nak. Ya, makanya Ustazah di sini kasih kurang lebih. Kurang lebih itu berarti kira-kira, nggak pas banget tapi juga nggak jauh banget gitu loh. Nah, rongewu selikur dikurangi 19 rolas, wes antum hitung piro ya, 109 tahun kayak gitu ya. Oke, gampang banget. Antum itu kalau mengerjakan sungguh sebenarnya bisa. Next, nomor 7. Salah satu hal yang membuat Muhammadiyah masih terus berkiprah sampai saat ini adalah karena para tokoh Muhammadiyah senantiasa apa nak, berjuang dengan niat mendapat nama baik, enggak. Melakukan hal yang disukai masyarakat Indonesia, enggak juga. Ya, mendukung program pemerintah, iya sih, tapi bukan itu yang membuat Muhammadiyah terus berkiprah. Jadi, yang membuat Muhammadiyah terus berkiprah itu karena apa? Tokoh-tokohnya itu berjuang dengan niat ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah, itulah yang dinamakan ikhlas, nah. Tidak mengharapkan nama baik, tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan apa, karena memang niat tulus ikhlas mengharap ridho Allah kayak gitu ya. Oke, next, nomor 8. Sejarah perjuangan Muhammadiyah dalam mencerdaskan anak bangsa ditandai dengan didirikannya sekolah atau madrasah pada tanggal, nah ini nak, ini tuh buku ada ya, di buku ada, kalau antum belajar kemudian dihafalin itu bisa ya. Jadi sekolah Muhammadiyah itu didirikan sebelum Muhammadiyah berdiri. Kalau Muhammadiyah berdiri itu tahun 1912. Nah, kalau sekolahnya sendiri itu Ahmad Dahlan sudah merintis sekolah sejak tanggal 1 Desember 1911. Kayak gitu, ya. Oke, next, nomor 9. Berikut ini fakta-fakta yang dialami Kiai Haji Ahmad Dahlan pada masa awal didirikan sekolah atau madrasah Muhammadiyah, kecuali, nah, ini di buku ada semua. Nah, jadi kalau ditanyakan kecuali, antum cari yang bukan ya nak ya. Oke, kita cermati satu-satu. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah satu-satunya guru yang mengajar di sekolah Muhammadiyah. Iya, karena pada saat perintisan Ahmad Dahlan sendiri mengajarnya. Kemudian semua kebutuhan bagi sekolah madrasah dibiayai oleh Ahmad Dahlan. Iya banget ya, beliau itu luar biasa sekali. Next, peserta didik di sekolah madrasah tersebut adalah para santri yang mempunyai hubungan keluarga dengan Ahmad Dahlan. Iya, di awal-awal memang baru saudara-saudaranya Ahmad Dahlan. Nah, yang bukan ini nak, sekolah madrasah tersebut mempunyai 29. Yang benar adalah 9 peserta didik. Kalau antum baca buku pasti bisa. Ya, oke, next. Jadi jawabannya yang Ustazah kasih tanda kuning ya. Next, nomor 10. Setelah 7 bulan pendirian sekolah madrasah Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapat bantuan tenaga guru mata pelajaran umum. Beliau adalah ya Budi Utomo. Di mana antum bisa tahu? Di buku ada. Nanti dibuka bukunya. Bukan Muhammad Hatta, bukan Soekarno, bukan juga Juanda. Ya, jadi yang membantu Ahmad Dahlan saat perintisan itu adalah Budi Utomo. Next, nomor 11. Pelayanan Muhammadiyah dalam bidang kesehatan dimulai dari semangat Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menerapkan perintah Allah untuk menyantuni anak yatim, memberi makan orang miskin, serta menolong orang-orang yang tertimpa musibah, yaitu sesuai dengan surat dalam Al-Quran, yaitu Al-Ma'un 1-7. Ya. Nah, Al-Baqarah 183 itu tentang apa? Puasa. Ya. Ali Imran 102 tentang apa? Tentang perintah kita amar ma'ruf nahi mungkar. Berarti bukan kan? Al-Baqarah 155 itu ayat kursi nak.
Nah, jadi jawabannya yang Al-Maun. Al-Maun, kalau antum sering mendengar ada lembaga zakat namanya Al-Maun. Nah, itu karena memang berdasarkan pada surat Al-Maun yang di situ kita itu diperintahkan untuk menyantuni anak yatim, memberi makan orang miskin, menolong orang-orang yang terkena musibah dan sebagainya ya. Al-Maun 1 sampai 7 diingat-ingat. Oke, nomor 12. HM Syuja adalah seorang yang memprakarsai terbentuknya wadah untuk yang khusus mengurusi anak yatim, fakir miskin dan orang-orang tertimpa musibah. Wadah tersebut bernama PKO. Kepanjangan dari PKO adalah di buku ada, ya. Penolong Kesejahteraan OEMOEM. Ini ejaan dulu, Nak. OE itu dibacanya U. Jadi umum gitu bacanya. Tapi nulisnya PKO. Ya, dulu namanya PKO, Penolong Kesejahteraan Umum, ya. Oke. Bukan kesehatan umum, penolongnya ini juga bukan. Yang benar ini ya, Nak ya. Ya, oke. PKO Muhammadiyah dirikan dan mulai beroperasi pada tanggal ini. Di buku ada 15 Februari 1923. Paham ya? Oke, nomor 14. Seiring dengan perkembangan zaman, pada era tahun 1980 nama PKO menjadi ya sekarang, yang sekarang itu antum sering mendengar PKU Muhammadiyah Jatinong, PKU Muhammadiyah Karanganom. Nah, itu artinya atau singkatannya adalah Pembina Kesejahteraan Umat, bukan Pusat Kesehatan Umat ya, Nak ya. Jadi Pembina Kesejahteraan Umat itu adalah singkatan dari PKU. Ya. Oke. Next, nomor 15. Berikut yang bukan merupakan fakta-fakta dari adanya PKU Muhammadiyah. Ya, antum lihat. Melalui PKO masyarakat bisa mengenal pengobatan secara medis yang lebih ilmiah daripada obat tradisional. Iya, di buku ada. PKU dan Rumah Sakit Muhammadiyah telah tersebar di semua pelosok negeri melalui PKU. Ya, benar ya. Melalui PKU Muhammadiyah merintis dan menyiapkan kebutuhan untuk kematian. Iya, awal-awal dulu kayak gitu. Nah, berarti yang bukan adalah ini. PKU Muhammadiyah adalah rumah sakit yang cenderung tinggi biayanya. Ini enggak ya. Oke. Nomor 16. Salah satu ciri yang paling menonjol pada gerakan Muhammadiyah adalah gerakan, yap, benar, pemurnian dan pembaruan. Ya, pemurnian dan pembaruan. Oke, 17. Gerakan pembaruan dalam bahasa Arab juga disebut tajdid. Ya, tajdid. Tablik itu menyuarakan. Kalau tajdid itu pembaruan. Ya, tasbih itu bertasbih. Ya, oke, berarti jawabannya yang tajdid. 18. Maksud dari purifikasi adalah gerakan pembaharuan untuk memurnikan agama. Anak tahu dari mana? Ya dari buku itu ada, ya. Oke. 19. Upaya yang dilakukan Muhammadiyah untuk memurnikan kembali agama Islam adalah dengan menghapus budaya-budaya yang merusak tauhid. Berikut yang bukan termasuk budaya yang merusak tauhid adalah iya, bertasbih, Nak. Jelas ya. Yang bukan ya, coba pertanyaannya ya. Syirik itu termasuk merusak akidah, tahayul juga, khurafat juga, syirik, tahayul, khurafat, kemudian bid'ah itu apa sudah kita bahas di semester 1 ya. Oke, bertasbih jawabannya. 20. Maksud dari gerakan modernisasi dalam Muhammadiyah adalah modernisasi. Ya, itu adalah pembaruan pemikiran Muhammadiyah untuk mencari pemecahan masalah yang merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kurang, sebentar, kita tambah ini dulu. Nah, ini. Nah, ini ya, Nak ya. Jadi ini di buku ada. Modernisasi apa, purifikasi apa, tajdid itu apa, sudah ada. Silahkan dibuka kembali bukunya nanti ya. Oke, next nomor 21 ini sudah masuk ke tokoh-tokoh Muhammadiyah. Jenderal Sudirman adalah kader Muhammadiyah yang dalam sejarah perjuangan Indonesia beliau juga sebagai ya benar Nak, Panglima TNI ya. Sebagai Panglima TNI. Bukan anggota PPKI, bukan. Bukan juga BPU PKI, bukan juga PIR. Kalau jenderal namanya aja jenderal ya, Nak ya. Pasti beliau itu adalah seorang tentara. Oke, next nomor 22. Sifat yang dimiliki Jenderal Sudirman yang diperoleh dari orang tuanya yang hanyalah orang biasa adalah ya sederhana sekali beliau itu ya. Oke, di buku ada. 23. Berikut yang bukan fakta tentang Jenderal Sudirman adalah lahir di Kauman, Yogyakarta. Ya, bukan. Beliau tidak lahir di Kauman, ya. Oke.
Kenapa jawabannya ini? Karena beliau itu sebagai aktivis Hizbul Wathan, iya benar. Pernah mengenyam pendidikan di Akademi Militer, iya benar. Pernah mengikuti pendidikan Tentara Pembela Tanah Air, iya benar. Ya, jadi antum cari yang bukan. Ana tahu dari mana? Dari buku. Sekali lagi, antum baca bukunya. Ya, oke. Next, nomor 25. Nomor 24. Pada tanggal 18 Desember, Jenderal Sudirman dilantik menjadi jenderal oleh, ya tentu saja Pak Presiden. Ya, oke. Presiden kala itu adalah Presiden Soekarno. Oke. Next, 25. Jenderal Sudirman selama perang kemerdekaan juga aktif mengikuti pengajian Muhammadiyah yang diadakan oleh Pesantren Aisyah di Kauman, Yogyakarta. Nah, ini jawabannya. Di buku Wadah. Ya. Oke. 26. Ki Bagus Hadikusumo lahir di mana? Ya, Kauman, Yogyakarta. Di buku ada, udah nggak usah panjang lebar. 27. Selama berkiprah di Muhammadiyah, Ki Bagus Hadikusumo berhasil merumuskan pokok-pokok pikiran Ahmad Dahlan, sehingga dapat menjiwai dan mengarahkan gerak langkah serta perjuangan Muhammadiyah. Pokok-pokok pikiran itu terangkum dalam, ya, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Di buku ada. Ya, ada. Jadi, Ki Bagus Hadikusumo itu adalah salah satu yang bisa mencerna apa yang disampaikan oleh Ahmad Dahlan. Kemudian beliau rangkum dan dituangkan dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yang kita pakai sampai sekarang. Gitu. 28. Ki Bagus Hadikusumo berani menentang perintah dari pemerintah Dai Nippon agar umat Islam melakukan upacara membungkukkan badan ke arah istana Diraja Tenno Heika di timur laut yang dianggap keturunan Dewa Matahari. Karena dulu kan kita masih dijajah Jepang ya nak ya. Nah, upacara ini disebut dengan Seikere di buku Wada. Ya, jadi Ki Bagus Hadikusumo adalah salah satu yang menentang karena itu bertentangan dengan syariat. Kan kita nggak boleh ya nak ya, apa ya istilahnya ya, menyembah atau memberi penghormatan kepada selain Allah kayak gitu. Ada sedikit gangguan, maaf ya. Ki Bagus Hadikusumo menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar. Ya, kalau dulu itu pimpinan pusat itu namanya pengurus besar ya nak ya. Kalau sekarang itu PP, pimpinan pusat Muhammadiyah selama 11 tahun. Keren beliau itu ya, 2 periode lebih 1 tahun. Ki Bagus Hadikusumo sangat besar perannya dalam merumuskan Muqaddimah UUD 45 dengan memberikan landasan ketuhanan yang dimuat dalam landasan ketuhanan yang kalau kita sekarang tahu adalah sila pertama. Itu adalah peran Ki Bagus Hadikusumo. Baru tahu kan? Oke, nomor 31. Profesor Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir adalah tokoh Muhammadiyah yang berasal dari Kota Gede Yogyakarta, di buku ada. Next, 32. Salah satu langkah yang diambil oleh Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir dalam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar adalah ini nak, di buku ada dan kita sudah pernah membahas ya ini ya di grupnya. Pengusulan penggunaan kalender Hijriah sebagai penanggalan nasional, tetapi meskipun kala itu tidak diterima oleh pemerintah, tetapi beliau tetap menggunakan kalender Hijriah itu dalam penanggalan-penanggalan yang beliau pakai. Kayak gitu ya. Oke. Next, 33. Profesor Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir berpartisipasi besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hal ini karena beliau, betul, aktif dalam BPK PKI. Ana tahu dari mana? Dari buku Mbak, dibuka ya bukunya ya. Oke. Profesor Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir pernah belajar ilmu agama cukup lama di, betul, di Kairo, nak, Mesir. Keren, ya. Jadi beliau mencari ilmu di sana gak cukup lama, ya. Jadi di sana beliau juga cukup berpengaruh, bisa menjadi apa istilahnya ya, motivator untuk teman-teman yang belajar di sana juga kayak gitu. 35. Profesor Kiai Haji Kahar Muzakir bersama Muhammad Hatta, Muhammad Rum, dan Muhnasir mengabdikan diri untuk mendirikan sekolah tinggi Islam. Sekolah tinggi ya nak ya. Kalau sekarang sekolah tinggi Islam itu UII, Universitas Islam Indonesia.
Ya, udah ganti nama. PEK nomor 36. PKU Muhammadiyah Jatinom adalah salah satu kiprah Muhammadiyah dalam bidang apa? Ayo. Ya, PKU Muhammadiyah, iya kesehatan dan kesejahteraan. Bukan pendidikan. Pendidikan itu sekolah, kayak sekolah kita. Ekonomi itu bukan. Ekonomi itu contohnya kayak BMT, kayak gitu-gitu, kiprah dalam bidang ekonomi, kayak gitu ya nak ya. Oke. Nomor 37, tokoh Muhammadiyah yang menjadi tentara nasional Indonesia dan juga aktivis ibu kota. Ya Allah, gampang banget. Jenderal Sudirman. Dari namanya udah ketoro banget ya. Tentara itu jenderal. Itu. Ini kurang gede tulisannya. 38. Tokoh Muhammadiyah yang sangat produktif dalam menuliskan buah pemikirannya melalui buku yang berjudul. Nah ini nak, di buku ada ya nak ya. Jawabannya siapa? Ki Bagus Hadikusumo. Betul. 39. Tokoh Muhammadiyah yang mempunyai karir yang sangat gemilang saat belajar di Mesir. Ya tadi, seperti soal yang di atas tadi. Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir. 40 terakhir. Berikut ini contoh peran Muhammadiyah dalam bidang pendidikan. Pendidikan, nak. Ribuan rumah sakit, bukan. Lembaga amal zakat, bukan. Partai politik, bukan. Yang benar adalah bidang pendidikan itu ya TK. Dari TK kita punya TK Aba, punya SD Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, dan perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah di mana-mana ada. Nah, itu miliknya Muhammadiyah, enak ya. Oke, nah mempunyai ribuan rumah sakit itu di bidang kesehatan ya. Kalau amal zakat itu lembaga yang mengurusi amal zakat kayak gitu. Partai politik bukan bidang pendidikan juga. Oke, gitu ya nak ya. Silahkan antum catat, antum ingat. Terus nanti kalau sudah selesai melihat video ini, silahkan antum kerjakan soal remedinya. Ya, bisa dipahami? Oke, terima kasih. Tetap semangat anak-anakku semuanya. Ustazah akhiri nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.